Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hidayat Herman. Video kali ini akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok 3 mata kuliah pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran bahasa. Topik kali ini tentang desain silabus dan pengembangan kurikulum. Sebelum mempresentasikan hasil makalah kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran bahasa, yaitu Profesor Dr. Syahrul Ramadan, Magister Pendidikan, dan Dr. Teresya Lena, Magister Pendidikan. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hidayat Herman dan Wita Oktavia. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja simak penjelasan kami ya. Enjoy! Baik, saya akan menjelaskan mengenai pencarian metode baru. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau bahasa kedua mulai diperhatikan setelah Perang Dunia Kedua. Para imigran, kemudian pengungsi dan pelajar asing menunjukkan minatnya terhadap pengajaran bahasa Inggris, terkhusus di Inggris, Kanada, Amerika Serikat, dan Australia. Peran bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi internasional berkembang pesat pada tahun 1950-an. Terkait dengan itu, muncullah tanggapan dari para guru bahasa Inggris untuk mengembangkan metodologi yang baru. Di Inggris, metodologi ini dikembangkan dengan mengarah kepada pendekatan lisan, dan metodologi ini memiliki karakteristik yang pertama, sebuah silabus struktural dengan tingkat kosakata. Kemudian yang kedua, presentasi yang berarti dari struktur dalam konteks melalui penggunaan situasi untuk mengkontekstualisasikan poin pengajaran baru. Yang ketiga, urutan kegiatan kelas yang beralih dari presentasi, kemudian praktik terkontrol, baru dilanjutkan pada produksi. Metode ini dijadikan sebagai metode pengajaran bahasa Inggris utama pada tahun 1950-an. Selanjutnya, metode tersebut digantikan dengan pendekatan silabus struktural yang juga digunakan di Australia. Sedangkan di Amerika Serikat pada tahun 1960-an itu digunakan metode audiolingual. Terkait dengan itu, Rivers tahun 1964 menyatakan asumsi terkait metode yang digunakan di Amerika Serikat. Yang pertama, kebiasaan diperkuat dengan penguatan. Yang kedua, kebiasaan bahasa asing dibungkus paling efektif dengan memberikan tanggapan yang benar, bukan dengan membuat suatu kesalahan. Yang ketiga, bahasa adalah perilaku, dan perilaku dapat dipelajari. Lado tahun 1978 menyatakan bahwasanya di Eropa dikembangkan sebuah metode yang sederhana yang disebut sebagai metode audiovisual. Lenz tahun 1990 menyatakan di akhir tahun 1950-an terdapat permasalahan bahwasanya ada oknum-oknum atau pelaksana metodologi yang ikut-ikutan datang dan menonjol tanpa banyak belajar terkait metodologi, dan para guru pada masa itu dituntut untuk mempercayai bahwa metode itu dapat memperbaiki masalah pengajaran bahasa. Selanjutnya, perubahan kebutuhan akan bahasa asing di Eropa. Pada tahun 1969 dirancang adanya Dewan Eropa untuk meningkatkan kerjasama budaya dan pendidikan yang bertujuan untuk mempromosikan pembelajaran yang efektif terkait bahasa asing dalam masyarakat. Maka diputuskan bahwa yang pertama, pemahaman harus dicapai di negara-negara Eropa. Hambatan bahasa di antara mereka harus dihilangkan. Yang kedua, keragaman linguistik merupakan warisan dari budaya Eropa. Yang ketiga, studi bahasa Eropa modern memungkinkan adanya pengertian penuh dan memungkinkan adanya kerjasama di Eropa. Dalam rangka menanggapi adanya berbagai permasalahan, maka jelas bahwasanya kebijakan hanya dapat didasarkan pada informasi tentang kebutuhan dari masyarakat. Vance Elf dan kawan-kawan tahun 1984 mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah komunitas atau masyarakat itu menganggap penting bahwa semua anggotanya mengetahui bahasa asing, atau mereka beranggapan bahwasanya bahasa asing itu hanya untuk orang-orang yang profesional? Kemudian yang kedua, berapa banyak bahasa dan bahasa apa yang diperlukan? Kemudian yang ketiga, apakah ada pola kebutuhan yang stabil?
Selanjutnya, bahasa Inggris untuk tujuan khusus. Tujuan untuk membuat pengajaran bahasa lebih relevan pada periode ini muncul adanya LSP atau Language Specific Purpose yang dikenal di kalangan pengajaran bahasa Inggris sebagai ESP atau English for Specific Purpose, atau dikenal dengan bahasa Inggris untuk tujuan tertentu khususnya dalam bidang pekerjaan. Pendekatan ESP ini untuk menjawab adanya beberapa permasalahan sebelumnya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk mempersiapkan siswa yang berlatar belakang non-Inggris untuk dapat belajar di Amerika dan di Inggris dari tahun 1950-an. Yang kedua, kebutuhan untuk mempersiapkan materi untuk siswa yang membutuhkan bahasa Inggris dalam bidang pekerjaannya, baik sebagai dokter, perawat, insinyur, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan untuk mengajar imigran mengenai bahasa yang diperlukan untuk menangani situasi kerja. Terkait dengan itu, Martin tahun 1976 menjelaskan daftar kosakata akademik yang dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, proses penelitian. Kosakatanya terdiri dari kata kerja dan kata benda. Kemudian yang kedua adalah kosakata analisis, termasuk tinggi atau frekuensi dan kata kerja, 2 yang diperlukan untuk menyajikan informasi dalam urutan yang terorganisir. Yang ketiga adalah kosakata evaluasi, yang termasuk kata sifat dan kata keterangan yang terjadi dalam tinjauan, kritik, dan beberapa laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hidayat Herman akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu analisis kebutuhan terkait ISP. Sebuah prinsip penting dari pendekatan ISP adalah bahwa tujuan seorang pelajar lebih membutuhkan bahasa daripada silabus struktur bahasa Inggris umum yang harus digunakan dalam perencanaan program pembelajaran bahasa. Berbagai jenis siswa memiliki kebutuhan bahasa yang berbeda. Apa yang mereka dapatkan seharusnya dibatasi untuk apa yang mereka butuhkan. Kebutuhan ini cukup spesifik, seperti harus diidentifikasi dan mereka harus menentukan isi pembelajaran apapun. Stephen tahun 1977 menunjukkan bahwa beberapa tingkat pembatasan yang terlibat. Isi dari ISP ditentukan dalam beberapa cara, seperti yang pertama, pembatasan. Pembatasan terhadap keterampilan dasar seperti pidato, berbicara, membaca, menulis. Yang kedua, pemilihan. Hanya komponen-komponen dari kosakata, pola tata bahasa, fungsi bahasa yang dibutuhkan oleh pelajar. Yang ketiga, ada tema dan topik. Hanya tema, topik, situasi alam semesta, dan wacana yang termasuk dalam bagian ini. Dan yang keempat, ada kebutuhan komunikatif. Hanya kebutuhan komunikatif yang termasuk diperlukan dalam pembelajaran tersebut yang akan diberikan kepada siswa. Selanjutnya, pengajaran bahasa komunikatif. Pengajaran bahasa komunikatif atau CTL adalah pendekatan yang luas untuk mengajar yang dihasilkan dari fokus pada komunikasi sebagai prinsip pengorganisasian untuk mengajar daripada fokus penguasaan sistem gramatikal bahasa. CTL tidak begitu banyak perubahan dalam metode sebagai seperangkat perubahan asumsi tentang sifat bahasa, sifat tujuan, sasaran, dan silabus dalam pengajaran bahasa, dan mencari metodologi yang tepat dalam perubahan ini. Wilkins mengusulkan silabus nasional sebagai tipe baru dalam silabus yang memenuhi kriteria tersebut. Sebuah silabus nasional akan berisi 3 macam kategori. Yang pertama, semantik gramatikal, makna pengandaian, dan fungsi komunikatif. Makna semantik gramatikal menggambarkan rata-rata kontras tata bahasa yang mendasari dan konsep-konsep seperti titik waktu, durasi, hubungan waktu, frekuensi, urutan, dan kualitas. Selanjutnya, Wilkins juga menyarankan bahwa makna modal mencakup kategori pertama modalitas, skala kepastian, dan skala komitmen. Dan yang terakhir, fungsi komunikatif mengacu kepada makna yang dikomunikasikan oleh ahli bahasa yang disebut sebagai tindak tutur seperti permintaan, keluhan, permintaan maaf, pujian, dan saran. Selanjutnya, munculnya pendekatan kurikulum dalam pengajian bahasa.
Istilah studi kurikulum mengacu pada bidang penyelidikan yang sangat luas yang berhubungan dengan apa yang terjadi di sekolah dan pendidikan lainnya. Sedangkan silabus adalah sesuatu yang mengatur konten yang akan dicakup oleh kursus tertentu, hanya merupakan sebagian kecil dari total program sekolah. Kurikulum adalah konsep yang jauh lebih luas. Kurikulum adalah sebuah kegiatan yang dilakukan anak-anak di bawah naungan sekolah. Kurikulum ini mencakup tidak hanya apa yang dipelajari siswa, tetapi bagaimana mereka mempelajarinya, bagaimana guru membantu mereka belajar, menggunakan bahan pendukung gaya apa, dan metode penilaian, dan dalam fasilitas seperti apa. Salah satu pernyataan terpenting tentang sifat dan proses pengembangan kurikulum dibuat oleh Tyler pada tahun 1949 dalam sebuah buku yang membawa kebangkitan dalam studi kurikulum sepanjang tahun 50-an. Pendekatan diringkas pada 4 pertanyaan mendasar. Yang pertama, apa tujuan pendidikan yang harus dicapai oleh sekolah? Yang kedua, pengalaman pendidikan apa yang diberikan kemungkinan besar untuk mencapai tujuan ini? Bagaimana pengalaman pendidikan ini menjadikan terorganisir secara efektif? Dan yang keempat, bagaimana kita dapat menentukan apakah tujuan itu tercapai? Nichols dalam riset tahun 2001 halaman 40 mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum melibatkan 4 tahap. Yang pertama, pemeriksaan yang cermat. Dengan memanfaatkan semua pengetahuan yang tersedia dan penilaian yang diinformasikan tentang tujuan pengajaran, baik dalam pelajaran tertentu atau kurikulum secara keseluruhan. Yang kedua, pengembangan dan uji coba penggunaan metode dan materi di sekolah yang dinilai memungkinkan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati oleh guru. Yang ketiga, penilaian sejauh mana pekerjaan pembangunan sebenarnya telah mencapai tujuannya. Bagian dari proses ini diharapkan dapat memancing perhatian tentang tujuan-tujuan itu sendiri. Oleh karena itu, elemen yang terakhir adalah umpan balik pengalaman yang diperoleh untuk memberikan titik awal untuk studi lebih lanjut. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.